Pemirsa, DPR mengusulkan kenaikan tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, serta tunjangan peningkatan fungsi bagi para anggotanya. Ya, DPR menilai kenaikan tunjangan dapat meningkatkan kinerja para wakil rakyat yang akan mulai berlaku mulai tahun anggaran 2016. Keyakinan untuk meningkatkan kinerja anggota DPR diungkapkan salah seorang wakil ketuanya, Taufik Kurniawan. Anggota DPR dari fraksi PAN ini membenarkan kenaikan tunjangan kinerja Dewan termasuk di dalam postur APBN tahun 2016. Mekanisme usulan kenaikan tunjangan bagi anggota DPR diinisiasi pemerintah dan selanjutnya harus disepakati Badan Urusan Rumah Tangga dan Kesekjenan DPR. Kenaikan tunjangan anggota DPR sudah diatur dalam undang-undang dan nilainya menjadi kewenangan pemerintah. Detailnya setahu yang kami kemarin mendapat masukan dari teman-teman ya, itu ada tunjangan komunikasi, ini kan sudah dari media juga, ada tunjangan kehormatan dan beberapa hal yang proporsi posturnya tidak berubah, hanya besarannya saja, itu penyesuaian mekanisme sesuai undang-undang. Tetapi sekali lagi masih ada yang perlu kita jadikan PR bersama antara Badan Anggaran DPR dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Kita akan merestrukturisasi gaji-gaji pejabat tinggi negara yang harus ada standarisasinya. Ya, Kementerian Keuangan menyetujui kenaikan anggaran tunjangan bagi anggota DPR mulai tahun 2016. Ya, sebelumnya DPR mengeluhkan tunjangannya tidak pernah naik selama 10 tahun terakhir, dan berikut besaran kenaikan berbagai tunjangan yang akan diterima oleh anggota DPR mulai tahun 2016. Ya, kita sudah lihat tadi ya, anggota DPR aja tunjangannya naik gitu ya. Nah itu kata dia, padahal naiknya, dia mengeluhkan bahwa selama 10 tahun ini tunjangannya nggak naik-naik. Gimana tadi nasibnya Pak Agrin, dia udah 15 tahun. Nggak naik-naik ya. Naik-naik dari, padahal gajinya cuma 75.000. Sementara mereka kayaknya nilainya lebih besar. Iya, betul. Dan itu prosesnya lama ya, biar bisa dinaikin ya. Oke, nah ini kita juga akan lihat sebagai perbandingan ada guru non-PNS. Terbagi menjadi 4 kategori, yaitu guru bantu, guru honor daerah, guru tetap yayasan, dan guru tidak tetap. Ya, dan berikut besaran honorarium dan gaji guru non-PNS. Ini kalau kita lihat, kalau perbandingannya agak sedikit ini ya Gan ya, kalau perbandingan untuk biaya tunjangan elektrik atau listrik dengan gaji per bulan aja beda. Itu dengan 7.700.000, dan itu sementara kita per bulannya bisa dapat 1 juta doang. Itu pun kalau lagi beruntung mungkinnya. Kita lihat ada perbedaan yang begitu jauh. Saya mungkin kembali lagi kepada topik dialog kita. Saya kembali kepada Pak Sulistyo. Pak Sulistyo, bagaimana kemudian dari PGRI ini mewaspadai mengenai adanya ketidakobjektivitas dalam pengangkatan PNS nantinya? Ini kan ada ratusan ribu akan diangkat. Bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa yang betul-betul diangkat ini benar-benar yang memenuhi kriteria, Pak? Ya, saya terus terang menyesalkan kadang-kadang terjadi manipulasi data. Di Jawa Tengah misalnya data awal 27.000 akhirnya menjadi 39.000 untuk kategori ini. Jadi ada kenaikan kurang lebih 12.000. Ini yang memanipulasi siapa sih, Pak?
Saya tidak tahu persisnya, tetapi layak diduga itu dari birokrasi di tingkat kabupaten, kota itu yang sementara ini. Maka untuk mengawal ini jujur kami lebih ketat, menugasi teman-teman PGRI, mudah-mudahan mampu melaksanakan tugas ini, karena saya tahu guru honorer ini banyak yang bekerja karena permintaan kepala sekolah. Kan memang dilarang mengangkat honorer sejak tahun 2005 ya Pak ya. Nah akhirnya kepala sekolah mengangkat karena memang nyatanya kurang. Sekarang tidak berani juga, akhirnya komite sekolah yang mengangkat. Uang tidak punya, tetapi butuh guru. Dan ini yang saya juga ingin luruskan di Kementerian Pendidikan yang sering menyodorkan data seolah-olah guru kita terlalu mewah, nisbah siswa dengan gurunya lebih mewah dari negara-negara lain yang maju. Padahal kondisi real di masyarakat betul-betul sangat kurang. Sekarang ini untuk guru SD, seluruh kabupaten kota di Indonesia itu kekurangan guru SD. Seluruh kabupaten kota. Nah, akibatnya mereka memang direkrut, diangkat. Nah, sudah puluhan tahun menerima honor 100.000, mulai dari 75 dan sebagainya, karena mereka masih punya harapan. Di samping mengabdi, ingin mengabdi, mereka punya harapan. Kalau sejak awal dipastikan tidak bisa diangkat misalnya, bisa jadi mereka sudah memilih jenis pekerjaan lain, terutama yang tidak punya panggilan khusus ya. Kalau orang sudah punya panggilan hati, panggilan jiwa, bisa jadi berapapun tidak jadi persoalan, walaupun kita yang melihat dari luar juga tidak sampai hati, karena mereka juga manusia yang mempunyai kebutuhan minimal yang harus dicukupi gitu. Nah inilah yang saya kira memang harus diluruskan betul, jangan sampai kesempatan diangkat oleh pemerintah dimanfaatkan oleh penumpang gelap yang karena dia keluarga pejabat, keluarga tokoh, kemudian disisipkan yang sebenarnya belum mengabdi, dimanipulasi datanya seolah-olah memenuhi persyaratan dengan disebut XK2 dan seterusnya. Baik, menurut Pak Sulistyo kemudian cara yang paling efektif untuk membuat orang-orang penumpang gelap tersebut tidak masuk itu bagaimana caranya? Pemerintah harus tegas. Dan selama ini seingat saya Kemenpan sudah membuat edaran, pemerintah kabupaten wali kota ini harus membuat pernyataan bahwa data itu benar. Kalau tidak benar harus berani diberi sanksi hukum. Ini menurut saya harus tegas begitu. Kalau sampai memberikan tanda tangan kepada honorer yang datanya bodong, kemudian terbukti harus ada pernyataan dia diberi sanksi hukum, masukkan penjara. Ini saya kira ya mohon maaf, tradisi kejujuran di kita kan sangat mahal. Jadi memang harus kadang-kadang dipaksa dengan perangkat hukum yang benar gitu. Sanksi yang tegas. Kalau menurut Anda kemudian seberapa kronis ini masalah mengenai permasalahan di tingkat apa ya tadi data-data yang bodong, kemungkinan mungkin ada calo juga di situ bermain. Ini nih seberapa parah sih sebetulnya? Ya, saya kira survei membuktikan dalam penanganan K2 sebelumnya ada terindikasi yang tidak memenuhi persyaratan atau bodong. Dan ini pengalaman berharga bagi kita semuanya, sehingga di 2015, 2016 dan seterusnya dalam rangka penanganan XK2 ini tentu harus didorong pengawasan yang efektif. Yang pertama, pengawasan dari internal pemerintahan. Ada sistem pengawasan internal pemerintah. Kita akan gunakan inspektorat di masing-masing daerah untuk mengoptimalkan pengawasannya. Kemudian jangan lupa kita juga ada kontrol sosial, termasuk kontrol media. Saya kira ini sangat efektif, termasuk nanti partisipasi dari PGRI untuk sama-sama mengawal agar data yang nanti terverifikasi betul-betul yang berhak ya. Dan tentu kami juga dari Kementerian Pan-RB sudah melakukan langkah antisipatif jauh hari sebelumnya. Kami sudah menyampaikan surat edaran bahwa pejabat pembina kepegawaian sebelum menyampaikan data yang terverifikasi, tervalidasi, mereka harus membubuhkan tanda tangan, ya surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Dan apabila besok lusa terbukti ya bodong, maka kepala daerah, PPK harus siap mempertanggungjawabkan secara hukum. Bahkan kalau memang kenyataan ada indikasi pidana, ya hukum pidana begitu. Jadi pada guru yang juga misalnya mengetahui bahwa akan adanya tindakan seperti itu, mereka bisa langsung mengadu kepada Menpan ataupun ada kemana mereka harus mengadu itu? Saya kira yang pertama silakan laporkan ke PPK ya, pejabat pembina kepegawaian masing-masing, bupati, wali kota. Sampaikan juga ke kami, ke Menpan, bisa juga ke BKN, dan apabila indikasinya pidana, kalau manipulasi
memberikan data palsu, pemalsuan, itu kan masuknya pidana, laporkan saja ke polisi ya, agar ditindak secara tegas. Kalau tidak demikian, saya kira pasti ada yang bermain-main begitu di lapangan. Dan hari ini sudah apa namanya terendus, karena sebelumnya juga ada beberapa laporan, misalnya dari Sumatera, dari Sulawesi, termasuk dari Jawa Barat ya. Kebetulan saya dari Sumedang, itu sudah mulai gentayangan ini yang namanya calo. Bahkan di Bandung kemarin kan sudah ditangkap oleh polisi ya. Dan itu antara lain menjanjikan tenaga honorer untuk jadi PNS. Jadi kami pastikan kepada warga masyarakat sesuai dengan apa komitmen Pak Menteri, Pak Yudi Krisnandi, bahwa dalam rangka penanganan tenaga honorer K2 ini sama sekali tidak dikutip biaya Rp1 pun. Apabila ada oknum di lapangan, siapapun dia, laporkan. Kita akan tindak tegas. Ini penting ya, pokoknya tidak ada pemungutan biaya ya. Sekarang kita coba tanyakan, ada penelpon kita yang menelpon dari Tangerang. Ada Pak Sumadi. Ada Pak Sumadi ya. Pak Sumadi, selamat siang. Halo Pak Sumadi. Nampaknya kita terputus dengan Pak Sumadi. Ya, kita kembali lagi tanyakan lagi kepada Pak Sulistyo. Pak Sulistyo, kalau menurut Anda kemudian ini pelanggaran-pelanggaran yang gentayangan tadi, kalau menurut Pak Herman itu memang terjadi lebih banyak itu di mana? Di daerah atau sebetulnya semua tempat ini kalau nanti 450.000 diangkat ini memang rawan terjadi seperti itu? Jadi yang lalu kami memang melihat data dari daerah itu berubah-ubah. Yang arahnya naik terus gitu. Berubah bukan berubah naik turun, tetapi naik terus. Makin banyak gitu ya. Dan banyak yang sangat aneh karena ada nama yang selama ini tidak dikenal misalnya, atau orang tahu persis dia off on tadi masuk. Nggak, kalau guru kan rutin sekian tahun terus-menerus mengabdi gitu. Iya, dan itulah yang saya kira nanti kita bersama-sama akan mengawal. Tapi saya ingin titip satu hal, termasuk ini Pak Herman dari Menpan, karena banyak guru honorer yang tidak masuk XK2 dan mereka bekerja penuh waktu dan selama ini terabaikan. Kemarin saya senang Pak Menteri sudah akan menyiapkan ketentuan untuk penghasilan minimal untuk guru honor, bukan K2, untuk guru honor. Nah ini yang saya kira kami mohon untuk bisa segera terrealisasi. Siapa yang nanti akan ditugasi untuk membayar itu terserah, apa kabupaten, apa provinsi. Sekarang kan guru ada di kabupaten, ada di provinsi, yang SMA, SMK, ada yang di nanti apakah pakai uang dana APBN dan sebagainya. Walaupun kalau saya berpikir ya sebaiknya dengan APBN supaya tanggung jawabnya jelas, tapi nanti terserah diatur. Itu penting. Kemudian bisa ikut sertifikasi. Ini penting, dua hal saya kira ingin titipkan karena sesuai dengan aturan memang begitu. Sebelum kita membahas mengenai sertifikasi, kita coba kembali lagi dengan Pak Sumadi dari Tangerang. Selamat siang Pak Sumadi. Selamat siang. Ya, mungkin Pak Sumadi ada yang ingin disampaikan Pak terkait dengan topik kita hari ini? Ya, boleh. Pertama-tama ya saya ingin menyampaikan rasa sedih dan malu. Ya, silakan Pak. Ya, karena begini ya, kita semua sudah tahu fungsi guru, tidak perlu diperdebatkan lagi. Lalu kita punya menteri pendidikan bertahun-tahun tidak pernah kosong. Kok sepertinya tidak ada yang ngurus. Ada yang sudah bekerja sekian tahun tidak diangkat, ada yang datanya salah. Jadi sepertinya benang ruwet. Padahal ini kan sesuatu yang tidak sulit. Ini hanya masalah kejujuran, masalah moral. Gak ada yang sulit itu sebetulnya kalau semuanya berangkat dengan jujur dan moral yang benar. Nggak ada yang sulit itu. Di mana sulitnya coba? Nggak ada sulitnya sama sekali. Tapi karena mohon maaf ya, karena kejujuran dan moralnya itu jadi membuat yang mudah itu menjadi sulit gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sumadi. Makanya kita bicarakan hari ini ya, supaya kedepannya ini betul-betul jujur begitu ya, baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dari Kemenpan RB juga gitu ya. Kita tahu bahwa memang kalau kata Pak Sulistyo tadi, jujur itu emang agak sedikit mahal ya Pak ya di sini. Di Indonesia. Di Indonesia, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Ya, namun demikian kita nanti akan tutup, tapi kita berikan dulu kesempatan untuk closing statement dari Pak Herman. Bagaimana ini Pak kemudian bisa tidak diberikan jaminan kepada saat ini orang-orang guru honorer yang lagi menonton ini betul-betul nanti pelaksanaan betul-betul objektif, dan bagaimana kemudian membuat mereka itu mekanisme pelaporan itu nanti akan berjalan dengan lancar Pak, biar ini nanti betul-betul objektif. Saya kira kebijakan Pak Menteri Pan RB ini sangat berani ya, dan beliau juga, kami pemerintah
mengambil resiko, karena ada 2 resiko besar yang harus dihadapi, diantisipasi, baik menyangkut pengembangan SDM ke depan ya maupun masalah pembiayaan. Dan tentu komponen yang lain pun sama, harus mengambil resiko, termasuk teman-teman para guru honorer X-K2 di lapangan. Mari kita bersama-sama untuk mengawal proses penanganan tenaga honorer X-K2 ini sampai dengan tuntas, termasuk teman-teman dari PGRI yang tersebar Sabang sampai Merauke. Dan satu hal lagi, seperti tadi sudah saya tegaskan dan saya wanti-wanti, jangan sampai terpancing ya dengan iming-iming siapapun, jabatan apapun, oknum dari manapun terkait dengan penanganan X-K2 ini apabila meminta sejumlah biaya. Dipastikan sama sekali tidak ada Rp1 pun, tidak ada Rp1 pun biaya. Terakhir Pak, singkat saja Pak, waktu kita terbatas. Saya ingin jadi sungguh kami terima kasih kepada pemerintah atas upaya memenuhi harapan kami 10 butir itu, dan kami ingin ini dilaksanakan dengan baik, termasuk 4 butir yang harus direalisasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena tidak semuanya di Menpan. Dan kemarin menterinya tidak datang, tapi Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan yang datang. Saya ingin memastikan itu pun harus dilakukan, termasuk sertifikasi untuk guru honorer, tunjangan profesi tetap diberikan, pedomannya diperbaiki. Baik, PR ternyata masih banyak juga yang harus dikerjakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Baik, terima kasih Pak Sulistyo dan juga Pak Herman telah bergabung sama kami. Kita doakan semoga nasib guru honorer ini betul-betul semakin baik ke depannya. Baik. Dan pemirsa, demikianlah dialog Landstalk pada hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Landstalk setiap hari pada pukul 13 sampai dengan 14 waktu Indonesia Barat. Saya Liza Hasan. Saya Kevin Egan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.